Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Rahmayang Mustami dengan NRP 170117058. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk pangan fungsional yaitu cincau hitam. Yang pertama, saya akan membahas tentang ulasan produk fungsional dari cincau hitam itu sendiri. Dapat diketahui bahwa cincau hitam atau Mesona palustris BI atau janggelan merupakan salah satu makanan tradisional Indonesia yang digunakan sebagai obat herbal dan juga digunakan sebagai minuman sejak zaman dahulu. Cincau hitam ini berupa agar-agar yang diperoleh dari perendaman daun cincau. Selain itu, cincau juga memiliki gizi yang tinggi yang mengandung sejumlah mineral dan karbohidrat. Cincau hitam memiliki kandungan senyawa bioaktif yang terkandung di dalamnya, seperti antioksidan, flavonoid, alkaloid, fenol, dan lain-lain. Kandungan senyawa bioaktif itulah yang menjadikan cincau hitam sebagai salah satu dari pangan fungsional yang mampu berperan sebagai imunomodulator, hepatoprotektor, antihipertensi, antihiperkolesterol, dan lain-lain. Ini merupakan gambar dari cincau hitam. Pangan fungsional menurut BPOM merupakan pangan yang secara alamiah maupun telah melalui proses yang mengandung satu atau lebih senyawa yang dianggap mempunyai fungsi fisiologis yang bermanfaat bagi kesehatan. Selain itu, juga memberikan kontradiksi dan tidak menimbulkan efek samping pada penggunaan yang dianjurkan terhadap metabolisme zat gizi yang lain. Pangan fungsional memiliki syarat agar dapat dikatakan sebagai pangan fungsional, yaitu yang pertama, harus produk pangan bukan bentuk kapsul, tablet, atau puyer yang berasal dari bahan alami. Yang kedua, layak dikonsumsi sebagai diet atau menu sehari-hari. Yang ketiga, mempunyai fungsi tertentu saat dicerna, serta dapat memberikan peran dalam proses tubuh tertentu, membantu mengembalikan kondisi tubuh setelah sakit, menjaga kondisi dan mental, serta memperlambat penuaan. Dan yang keempat, kandungan fisik dan kimianya jelas, serta mutu dan jumlahnya aman untuk dikonsumsi, dan kandungannya tidak boleh menurunkan nilai gizinya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai asal-muasal dari cincau hitam. Kata cincau sendiri berasal dari dialek Hokkien yang lazim dilafalkan di kalangan Tionghoa di Asia Tenggara. Cincau sendiri bahasa asalnya sebenarnya adalah nama tumbuhan, yaitu Mesona sp, yang menjadikan bahan pembuatan gel ini. Cincau juga memiliki efek penyejuk serta peluruh. Cincau hitam dipercaya mampu menjadi solusi perawatan, penurunan, penyembuhan, bahkan sebagai proteksi organ dalam tubuh, karena ketersediaannya yang tinggi. Tanaman cincau hitam merupakan tanaman perdu dengan ketinggian kurang lebih 30-60 cm dengan ketinggian 150-1800 meter di atas permukaan laut. Batangnya beruas, daunnya berwarna hijau dengan panjang sekitar 10 cm dan tangkai sekitar 2 cm. Cara membuat cincau hitam yang pertama yaitu dengan menyiapkan 40 lembar daun cincau kering dan 1 liter air. Remas daun yang mengering tadi secara manual. Selanjutnya, siapkan baskom, lalu remas daun cincau dengan sedikit air terlebih dahulu. Setelah hancur, baru tambahkan 500 cc air sedikit demi sedikit. Kemudian disaring dan tambahkan lagi sisa air sedikit demi sedikit pada daun, hingga kandungan jelinya keluar. Lalu saring dan campurkan ke hasil saringan yang pertama. Hasil saringan tadi bisa disimpan di dalam wadah tertutup, lalu disimpan di dalam kulkas. Nanti cincau akan mengental dan membentuk tekstur seperti jeli yang lembut.
Berbagai olahan produk berbasis cinca hitam, misalnya effervescence, liang teh, suplemen, gel atau jamilan atau chow, terbukti mampu mengatasi berbagai penyakit, seperti kolesterol, diabetes, hipertensi, antiinflamasi, imunomodulator, serta hepatoprotektor. Untuk kolesterol, pada produk effervescence, cinca hitam dengan penambahan daun pandan, kayu manis, dan daun bungur memberikan pengaruh yang nyata terhadap efek pencegahan terhadap kenaikan kadar kolesterol darah, trigliserida, LDL, dan menaikkan kadar HDL. Karena cinca hitam ini memiliki kadar antioksidan, fenol, flavonoid, dan serat larut. Karena adanya penambahan daun pandan wangi, kayu manis, dan daun bungur, memberikan pengaruh pada profil lipid darah. Karena daun pandan ini mengandung alkaloid, saponin, flavonoid, tanin, polifenol, dan zat warna. Kandungan tersebut ini mampu menghambat aktivitas kerja dari enzim HMG-CoA reduktase dan juga dapat menghambat penyerapan kolesterol dalam pencernaan. Serta pada kayu manis juga mengandung komponen aktif sebagai antioksidan. Komponen tersebut eugenol, safrol, cinamaldehid, tanin, kalsium oksala, dan kamfer. Kayu manis juga bermanfaat dalam mencegah penyumbatan pembuluh darah akibat penumpukan endapan lemak. Pada minuman instan berbasis cinca hitam juga dapat menurunkan tekanan darah tinggi karena adanya senyawa antioksidan dalam cinca hitam. Selain itu, pada minuman instan juga ada dextrin yang berpengaruh terhadap enkapsulasi atau perlindungan senyawa volatil. Dengan demikian, dextrin itu dapat menekan kehilangan komponen volatil selama proses pengolahan. Pada liang teh, dilakukan juga penambahan kalium sorbat yang bertujuan untuk menurunkan laju tekanan darah. Mekanisme penurunan tekanan darah sama halnya dengan minuman instan berbasis cinca hitam, yaitu dengan fenol yang akan mendonorkan salah satu atomnya untuk dapat mengikat senyawa reaktif yang dapat mempengaruhi tekanan darah. Oleh karena itu, selain senyawa fenol, kalium juga dapat dimasukkan dalam total antioksidan dalam penurunan tekanan darah. Ekstrak etanol dan ekstrak air dari cinca hitam punya efek hepatoprotektor dan serangan induksi hepatotoksik parasetamol yang ditunjukkan dengan penurunan yang signifikan pada SGOT, SGPT, dan ALP. Ekstrak etanol dan air dari cinca hitam dapat menurunkan radikal bebas reaktif yang dapat berpotensi untuk merusak membran dan meningkatkan aktivitas dari enzim antioksidan hepatik. Selain itu, adanya komponen hidrokoloid atau GAM yang terkandung di dalamnya. Ekstrak air dari cinca hitam ini juga dapat bersifat sebagai imunomodulator dengan meningkatnya kadar IFN gamma dan komponen imun surveillance. Ekstrak air cinca hitam mempunyai potensi yang dapat mencegah terjadinya karsinogenesis yang diinduksi oleh benzoapirena. Beberapa komponen dari cinca hitam seperti fenol, flavonoid, beta-sitosterol, stigmasterol, dan asam kafeat menjadi tambahan efek mitogenik dengan meningkatkan sekresi dari imunoglobin G. Kesimpulan yang didapatkan dari summary ini merupakan tanaman cinca hitam bermanfaat bagi kesehatan tubuh dalam mencegah dan mengobati berbagai macam penyakit degeneratif, meskipun diolah menjadi berbagai macam produk, misalnya teh instan, liang teh, gel cinca hitam, dan serbuk effervescence. Berbagai olahan cinca hitam ditambahkan daun pandan wangi, misalnya pada teh instan dan liang teh, daun pandan, serta serbuk effervescence itu tadi, dan pada suplemen cinca hitam ditambahkan dengan daun bungur. Dengan adanya penambahan bahan tersebut, makin menambah manfaat dari olahan tanaman cinca hitam dalam menangkal berbagai penyakit, seperti hiperkolesterol, hipertensi,
imunomodulator, dan juga sebagai hepatoprotektor. Ini merupakan referensi yang saya gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian penjelasan saya mengenai pangan fungsional cincau hitam.